Di atas tanah, matahari menggantung tinggi di tengah gurun. Lampu listrik ungu memotong langit dan mendarat di gundukan pasir tinggi. Itu menunjukkan dua sosok manusia yang ternyata itu adalah Panghan dan Pang Qingsui. Pang Qingsui duduk di tanah dengan lutut dan meletakkan Panghan ke bawah. Wajahnya menunjukkan senyum dan tampaknya sangat puas dengan pelarian dari Dewa Iblis ini. Melihat Pang Qingsui yang duduk di depannya, Panghan kemudian bertanya tentang keadaannya. Mendengar pertanyaan Panghan, Pang Qingsui mengatakan bahwa dia tidak apa-apa. Dia juga berencana akan memurnikan gas iblis dari cetakan tangan Dewa Iblis sebelumnya. Namun, dia juga mengatakan bahwa dia membutuhkan banyak waktu untuk memurnikan gas itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Pang Qingsui kemudian memandang Panghan dan memujinya karena telah berhasil menghabisi surah seorang diri. Dia juga merasa sangat terkejut dengan tindakan Panghan ini. Setelah memuji Panghan, 7 labu di tangan Pang Qingsui menghilang dan Panghan dengan cepat menangkapnya. Dia mengatakan bahwa semangat darah di 7 labu ini sudah dilenyapkan olehnya. Tetapi Wang Molin telah memurnikan asap kalajengking sehingga beberapa serangga kecil yang sangat kejam masih ada di dalamnya. Dia juga mengatakan kepada Panghan bahwa jika Panghan dapat memasukkan 7 pedang terbang ke dalam labu itu, kemungkinan dia akan mendapatkan teknik pedang baru. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Pang Qingsui menutup matanya dan seluruh tubuh pegas rambut ungu listrik memadatkan dirinya. Itu menjadi kalajengking besar berwarna ungu dan 2 ular listrik ungu juga melayang-layang di luar. Mendengar 7 pedang yang dikatakan Pang Qingsui, Panghan juga terkejut. Dia juga merasa heran karena tidak memiliki 7 pedang terbang itu. Ketika Panghan masih memikirkan ini, tiba-tiba di kejauhan di atas langit, sebuah nyala api terbang dan langsung tetap di udara. Itu menunjukkan seorang pria muda mengenakan pakaian hijau, yang ternyata itu adalah murid sejati Bin Yanpeng, Jin Zitai. Jin Zitai tetap di udara dan kemudian memandang Panghan. Dia kemudian melihat labu di tangan Panghan dan meminta Panghan untuk menyerahkan labu itu kepadanya. Mendengar perintah yang diucapkan Jin Zitai, Panghan biasa aja dan tidak menjawab. Dia kemudian mengguncang 7 labu itu dan tiba-tiba asap tebal keluar dari sana dan itu ternyata adalah 7 serigala. Asap serigala ini pertama kali membungkus tubuhnya menjadi bola dan dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Sebaliknya, itu malah membungkus Pang Qingsui di dalamnya. Dihadapkan dengan lawan seperti Jin Zitai, Panghan perlahan berpikir bahwa dia tidak mungkin akan menang. Yang bisa dilakukannya saat ini adalah menjaga labu ini dan sepenuhnya melindunginya. Sembari menunggu Pang Qingsui memurnikan gas iblis di dalamnya dan kemudian terbangun. Melihat penolakan dari Panghan, Jin Zitai sangat marah. Dia tidak berharap Panghan menjadi begitu angkuh dan tidak mendengarkan perintahnya. Maka dari itu, dia kemudian berkata kepada Panghan bahwa dia akan menghabisinya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jin Zitai melambaikan tangannya dan 7 api hijau seperti pedang tiba-tiba muncul. Api itu menyala di udara dan membuat suara gemuruh. Di atas padang pasir, matahari kosong yang awalnya emas berubah menjadi hijau akibat api hijau dari Jin Zitai. Itu menggantung di alun-alun dan tercermin dalam beberapa mil. Panghan tahu bahwa ini adalah 7 api hijau. Ini adalah salah satu dari 8 kekuatan bulu gaib. Serangkaian api hijau itu kemudian menghantam 7 serigala dan itu terdengar seperti palu Thor. Kekuatan api itu sangat mengerikan, tetapi itu tidak merusak bola asap serigala. Melihat Jin Zitai yang terus-menerus membombardirnya, Panghan sangat marah. Dia kemudian berkata sangat marah kepada Jin Zitai bahwa dia pengecut yang berani menyerang seorang murid. Dia juga mengatakan bahwa semua tindakannya ini telah menyalahi aturan dan mengkhianati ajaran magis. Mendengar kata yang diucapkan Panghan, Jin Zitai hanya tertawa ngakak. Dia mengatakan bahwa kata-kata yang diucapkan Panghan itu terlalu konyol. Dia juga mengatakan kepada Panghan untuk tidak terlalu banyak bacot, karena cepat atau lambat dia akan menghabisinya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jin Zitai berteriak sangat keras ke langit dan mengucapkan, "I'm angry." Dalam teriakan keras Jin Zitai, 7 api hijau tiba-tiba berubah menjadi tangan besar yang mengerikan. Itu meraih asap serigala yang mengamuk dan langsung membantingnya. Pada saat ini, Panghan merasa pikirannya panas dan tubuhnya menderita setelah menerima serangan dari Jin Zitai. Sepertinya dia harus mengangkat asap serigala ini.
Api hijau yang melekat seolah-olah terbakar langsung di hatinya menuju otaknya dan pikirannya menjadi kabur. Ini adalah pertama kalinya dia melawan penguasa rahasia misterius, tetapi dia tidak berharap bahwa pihak lain begitu kuat. Namun, ketika dia merasakan keputusasaan ini, secerca suara Xiaolong membangunkannya. Xiaolong kemudian berkata kepada Pang Han bahwa roh dari Jin Sitai dapat menyaring darahnya. Dia juga mengatakan, jika Pang Han dapat menjaga pikirannya, dia kemudian dapat melindungi labu itu tanpa kehilangan akal. Mendengar suara Xiaolong, Pang Han terkejut dan senang. Dia juga bertanya tentang keberadaannya selama ini. Mendengar pertanyaan Pang Han, Xiaolong mengatakan bahwa dia selama ini bersembunyi. Dia juga memerintahkan Pang Han untuk selalu berhati-hati. Setelah mendengar kata yang diucapkan Xiaolong, Pang Han melihat kulit bagian atas tubuhnya perlahan memunculkan gambar seperti tato. Itu bersatu dengan darah dan daging mereka dan tidak terpisah satu sama lain. Seekor naga sungai Huangquan dikelilingi oleh tubuh bagian atas dari persegi dingin. Tato seperti itu juga menambah keajaiban tak berujung dari Pang Han. Itu seperti kebangkitan Kaisar Iblis untuk mendominasi dunia. Melihat tato ini, Pang Han sangat terkejut. Melihat keterkejutan dari Pang Han, Xiaolong menjelaskan bahwa tato ini memiliki darah Kaisar Huangquan. Dia juga mengatakan jika Pang Han dapat mengolahnya dalam umur panjang dan menyatukannya dengan Huangquan Tu, kemungkinan kekuatan dari tato ini akan menjadi miliknya. Namun dia juga mengatakan untuk saat ini usaha itu tidak akan berguna. Tato bentuk capung muncul langsung di pikiran Pang Han, membawa banyak kesejukan baginya. Namun, ketika dia masih merasakan kesejukan ini, dia tiba-tiba terkejut. Dia berkata kepada Xiaolong bahwa jika dia terus memberikan kekuatannya, lambat laun kemungkinan Pang Qingsui akan melihatnya. Mendengar kata yang diucapkan Pang Han, Xiaolong biasa aja. Dia mengatakan bahwa Pang Qingsui masih memiliki jejak tangan iblis yang menyebabkan dia tidak bisa menemukan rohnya. Dia juga mengatakan bahwa Pang Qingsui kemungkinan tidak akan memberi Pang Han 7 labu itu. Mendengar kata yang diucapkan Xiaolong, Pang Han perlahan mengangguk. Dia berkata kepada Xiaolong dan membuat rencana bahwa dia akan memasukkan 7 pedang terbang ke dalam labu itu. Maka dari itu, rencana itu akan membuat Jin Sitai menderita kerugian yang besar. Namun, Xiaolong membantah rencana Pang Han itu. Dia mengatakan bahwa labu itu sangat misterius. Bahkan Dewa Iblis biasa menanam labu ini dalam beberapa kelompok, tetapi pada akhirnya tidak ada keberhasilan. Dia juga mengatakan jika Pang Han memasukkan 7 pedang ke dalam labu itu, dia khawatir pedang itu tidak bisa keluar. Mendengar kata yang diucapkan Xiaolong, Pang Han sangat terkejut. Melihat keterkejutan di wajah Pang Han, Xiaolong kemudian menjelaskan bahwa 7 labu itu memiliki kegunaan luar biasa. Dia mengatakan jika Pang Han menggunakan asap serigala itu, maka Jin Sitai tidak bisa menahan Pang Qingsui begitu lama. Dia juga mengatakan kekuatan Pang Qingsui jauh lebih tinggi daripada Jin Sitai. Mendengar penjelasan dari Xiaolong, Pang Han perlahan mengangguk. Dia juga merasa sangat beruntung mendapat bantuan darinya. Untuk saat ini, Jin Sitai tidak bisa melihat mereka dari luar. Jadi, dia bisa memeriksa bagian dalam ke-7 labu itu. Di dalam 7 labu itu, ada lapisan seperti rak buku dengan 74 jalur. Beberapa jalur kosong dan beberapa di antaranya seperti serangga beracun. Ada 7 kotak penuh dengan asap. Ternyata, itu adalah Sirius dalam jumlah besar. Pang Han kemudian melihat lapisan bawah 7 labu itu. Itu berbentuk seperti kantung pedang dan bagian bawah kotak-kotak itu ternyata adalah gambar. Gambar itu melukis banyak pedang bergerak dan terus mengalir seperti jutaan pendekar pedang yang sedang berlatih pedang. 7 kantung pedang itu kosong dan tidak ada pedang yang terbang. Jelas selama 7 pedang terbang itu dimasukkan, kemungkinan Pang Han bisa memacu pedangnya dan mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Pang Han juga merasa heran Wang Molin sebenarnya tidak memiliki pedang terbang. Dia ingin mencoba kekuatan dari 7 pedang ini, tetapi pada akhirnya tidak jadi. Melihat Pang Han yang merasa ragu, Xiaolong mengatakan bahwa dia tidak tahu cara menghancurkan kantung pedang ini. Namun dia mengetahui bahwa ada begitu banyak racun di kantung pedang itu dan salah satunya 7 racun kuno. Mendengar 7 racun kuno yang diucapkan Xiaolong, Pang Han terkejut dan belum pernah mendengarnya. Xiaolong kemudian memerintahkan Pang Han untuk membuka jalur di labu ini dan melepaskan serangga beracun itu. Namun, Pang Han merasa ragu dengan perintah Xiaolong dan bertanya kepadanya, apakah serangga itu boleh dibakar sampai wassalam? Mendengar pertanyaan Pang Han, Xiaolong mengatakan bahwa tidak masalah melakukan hal itu. Karena menurutnya, serangga beracun ini tidak mudah terbakar.
Pangan mengangguk ketika mendengar kata-kata Xiaolong. Namun, ketika dia akan melakukan rencana itu, ketujuh labu itu berayun lagi dan tiba-tiba sekelompok kecoa berwarna emas terbang keluar. Melihat gerombolan kecoa emas terbang keluar, Pangan bergegas mengeluarkan nyala api dan membakar mereka. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang wassalam. Ini membuat Xiaolong si manusia naga tidak bisa menahan tawa. Kemudian gerombolan 49 lebah iblis yang cerah keluar. Gerombolan lebah iblis ini memiliki bulu seperti logam dan ekornya tampak seperti tombak. Melihat ini, Pangan tidak ragu bahwa sengatan lebah ini dapat menembus pelat baja. Selanjutnya, gerombolan nyamuk berdarah terbang keluar. Kelompok nyamuk ini yang paling rahasia. Ketika mereka terbang keluar, mereka hanya seukuran ibu jari dan seluruh tubuh mereka seperti ukiran batu giok darah. Melihat gerombolan nyamuk ini, Xiaolong kemudian menjelaskan kepada Pangan sambil tertawa bahwa nyamuk ini adalah kumpulan pertama dari 7 racun. Dia juga mengatakan, jika satu kali saja nyamuk ini menggigit tubuhnya, maka seluruh tubuhnya segera disedot. Mendengar penjelasan dari Xiaolong, Pangan merasa heran dan perlahan mengangguk. Namun, ketika Pangan baru saja mendengarkan penjelasan dari Xiaolong, ledakan yang keras dan kuat langsung terdengar. Yap. Jadi, apakah Pangan dapat menjinakkan 7 labu itu ya? Ya, kita tunggu aja di cerita selanjutnya. Bye-bye.